Sebelum kita lanjut ke videonya, bantu channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Di sini gue balik lagi buat nge-review updatean dari ROM yang paling hits di dunia perkostum roman di Asus Max Pro M1, yaitu ROM Nusantara Project versi 1.1 EOL Final Update, yang mana ROM ini sudah menggunakan versi Android terbaru yaitu Android 10 dengan sudah dibekali custom kernel dari Darkona yang mana berbeda dari versi sebelumnya. Sebelum kita bahas lebih dalam, seperti biasanya gue bakal nge-review basic settingnya dulu. Buat apa sih bang? Nah, biar kalian semua bisa melihat sedikit gambaran menu-menu ataupun fitur-fitur yang baru yang ada pada updatean ROM Nusantara Project kali ini. Pada menu tampilan untuk tingkat kecerahan pada ROM Nusantara ini pada updatean terbaru yang ini menurut gua udah cukup baik, tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap. Untuk kecerahan adaptifnya atau adaptasi cahaya otomatisnya pun berfungsi dengan normal. Dengan adanya fitur ini, kita bisa mengotomatiskan pengaturan cahaya yang ada diberikan dari fitur ini. Lalu untuk fitur cahaya malamnya pun di ROM ini sudah sangat sempurna. Karena pada fitur ini kita juga bisa mengatur intensitas cahayanya. Dengan adanya fitur tersebut membantu kita untuk menyesuaikan warnanya sesuai dengan kenyamanan mata kita. Untuk fitur double tap to wake-nya pun berfungsi dengan baik dan juga fast respon. Lalu untuk fitur-fitur standar lainnya seperti ukuran font, ukuran tampilan, dan lebar layarnya itu sudah pasti berfungsi dengan normal dan tidak ada bedanya dengan versi sebelumnya. Untuk penyimpanan sistemnya yang dibutuhkan pada ROM Nusantara Project ini tidak cukup memakan banyak ruang untuk penyimpanannya. Jadi dijamin ringan banget dan smooth banget untuk dipakai pada varian 332, apalagi pada varian 464 jos banget pokoknya. Lalu pada menu sistem juga sama seperti versi sebelumnya terdapat fitur gestur yang biasanya tersedia 3 opsi navigasi bar. Yang pertama yaitu navigasi full screen, navigasi 2 tombol, dan yang terakhir adalah navigasi 3 tombol. Dengan adanya fitur-fitur ini, kita bisa lebih mudah untuk memilih jenis navigasi bar sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing. Yang paling menarik dari ROM Nusantara ini yang kita tahu bersama yaitu dari fitur kostumisasinya yang benar-benar memanjakan sekali mata kita, karena fitur yang diberikan menurut gue pribadi udah benar-benar banyak banget. Supaya apa sih bang? Biar nggak ngebosenin banget. Untuk menu tema di sini kita diberikan beberapa tema yang cukup menarik dan pastinya akan membuat tampilan ponsel kalian lebih keren, seperti Light, Google Dark, Pitch Black, dan masih banyak lagi yang kalian bisa coba varian temanya. Mantapnya lagi, tema-tema pada ROM ini berfungsi dengan baik hampir ke semua aplikasi yang memang sudah support. Contohnya, pada Google Dark, tema ini berfungsi dan tembus ke semua aplikasi seperti Instagram, YouTube, WhatsApp, dan lain-lainnya. Pada menu status bar juga kita bisa mengganti gaya pada icon-icon yang ada di status bar. Pada ROM ini kita diberikan beberapa opsi menarik yang kalian bisa coba pada fitur ini. Jika memang teman-teman semua kurang puas, tenang, masih ada. Yaitu pada fitur Nusantara Wings ini juga kita bisa mengatur ataupun menambahkan dan juga mengubah icon-icon yang ada pada status bar. Seperti menambahkan karir label, menambahkan tanggal pada jam di status bar, dan masih banyak lagi yang kalian bisa explore pada menu ini. Dengan adanya fitur-fitur kostumisasi yang banyak tersebut, menurut gua bikin HP kita nggak ngebosenin, karena tampilannya yang cuma itu-itu aja. Yang terakhir, yang paling banyak ditanyain adalah bang, baterainya gimana bang, awet gak? Kalau buat gue pribadi, baterainya pada updatean final ini
udah terbilang cukup awet, karena yang gua rasain untuk pemakaian normal dan juga gaming sangatlah awet, mungkin karena dari kernelnya. Untuk performa buat gamenya gimana bang? Untuk performa buat game itu kan sifatnya relatif, gak bisa gue simpulin sendiri, jadi itu gimana masing-masing aja. Kalau pengalaman gue, yang gue rasain buat pemakaian game pada ROM Nusantara Final ini sudah stabil daripada versi sebelumnya. Mungkin karena penyesuaian dari kernelnya yang sekarang dan banyak tweak-tweak yang memang sudah ditambahkan khusus gaming. Nah, buat teman-teman semua yang memang ingin memaksimalkan untuk performa gamingnya, bisa menambahkan beberapa tweak ataupun mengganti dengan kernel-kernel overclock khusus gaming. Mungkin cuma itu yang bisa gue informasikan buat kalian pada review kali ini. Semoga bisa menjadikan referensi untuk teman-teman semua dalam memilih custom ROM yang sesuai dengan kebutuhan. Ingat, review terbaik adalah diri kita sendiri.